Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi dibakar tenaga kerja Indonesia yang marah saat berdesak-desakan mengantri pengurusan paspor. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung melalui pesawat telepon dengan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Departemen Luar Negeri Tatang Razak yang sudah ada di Jeddah. Pak Tatang, sebenarnya apa yang terjadi di kantor Konsulat Jenderal kita di Jeddah, Pak, pada hari Minggu kemarin? Ya, dapat kami sampaikan bahwa sejak adanya kebijakan amnesti dari pemerintah Arab Saudi terhadap seluruh warga negara asing yang overstayers, maka KBRI dan KJRI Jeddah memberikan pelayanan dengan memfasilitasi kepada seluruh warga negara Indonesia overstayers melakukan pendataan dan memberikan dokumen keimigrasian. Dari waktu ke waktu jumlah yang datang ke KJRI Jeddah khususnya meningkat secara drastis, mulai dari angka 1.000, 2.000, 6.000 dan terakhir pada hari Minggu pada puncaknya lebih dari 12.000 orang. KJRI melakukan pelayanan bahkan hingga sampai pukul 3 pagi ya. Mengingat kemampuan untuk pelayanan dengan maksimal 6.000, maka kami mengumumkan bahwa yang sisanya agar kembali keesokan harinya. Namun nampaknya di sana terdapat beberapa yang kecewa dan ada yang memprovokasi sehingga terjadi tindakan-tindakan tidak terpuji, namun masih dapat dikendalikan. Namun pada itu hari Sabtu ya, pada hari Minggu massa sudah terkonsentrasi sejak pagi di sepanjang jalan dan di depan gerbang KJRI dengan udara yang sangat panas ya, suhunya sekitar 45 derajat, mungkin ini juga mempengaruhi terhadap kondisi massa, ditambah lagi terdapat beberapa tenaga kerja pria yang memprovokasi. Dengan melihat kondisi tersebut dan terjadinya desak-desakan ketika pintu akan dibuka, maka ada salah seorang ibu berusia 55 tahun terdesak dan dehidrasi sehingga kritis dan meninggal dunia setelah kejadian tersebut. Melihat situasi tersebut, kami berbicara langsung dengan kepala polisi dan kepala polisi menyatakan tidak menyarankan untuk dibuka karena akan membahayakan. Nah, oleh karena itu diputuskan pelayanan ditunda. Ketika kami mengumumkan pelayanan ditunda, maka massa dengan beringas dan menyerang petugas keamanan yang jumlahnya sekitar 30 orang tidak mampu mengendalikan. Nah, ketika itu kami menutup pintunya pintu besi, namun ada beberapa orang yang memanjat pagar kawat dibongkar dan mencoba masuk, namun kami mencoba bertahan menghalau karena apabila dibiarkan masuk ya, ini kita khawatirkan kejadian 97 terulang, di mana 20.000 WNI overstayers yang diprovokasi menduduki KJRI dan melakukan tindakan anarkis, bahkan membakar kendaraan polisi dan melempari polisi sehingga terjadi tindakan-tindakan yang sangat mengecewakan. Pak Tatang. Dan ya. Tadi Pak Tatang mengatakan ada satu korban ya Pak ya. Ini korbannya sudah diketahui identitasnya dan dibawa kemana Pak Tatang? Iya, tentunya kita langsung ketika terjadi korban itu di depan pintu, lalu kita masukkan ke KJRI dan korban ini bernama Ibu Marwah binti Hasan ya, usia 55 tahun. Bisa diulang Pak? Dan Ibu Marwah binti Hasan usia 55 tahun, tadi kami langsung bersama-sama putrinya yang juga tenaga kerja Indonesia di sini. Asalnya sudah bisa diketahui Pak, asal mana? Ya,
berasal dari Bangkalan. Bangkalan, dan kami, ya, jadi tadi kami langsung juga menanganinya dan memfasilitasi semuanya ke rumah dan dengan putrinya bahkan kita juga merencanakan untuk membantu memulangkan, namun kami masih belum memiliki nomor kontak, sedang mengupayakan karena memang antara nama dengan identitas yang ada ini masih harus dipastikan. Namun diketahui bahwa berdasarkan informasi dari putrinya bahwa beliau masuk ke Arab Saudi ini dengan umrohan pada tahun 2005 dan sejak 2005 itu memang tidak memiliki dokumen. Baik. Pak Tatang, ini tadi Pak Tatang mengatakan ada yang memprovokasi. Sudah bisa diketahui Pak dari pihak mana yang memprovokasi sehingga terjadi insiden itu? Apakah sudah ada yang ditangkap terkait dengan insiden ini Pak? Ya, sejauh ini kami belum mendapat laporan ada yang ditangkap. Tapi memang tindakan anarkis ini memang security KJRI dianiaya, bahkan sempat masuk ICU ya, dan memang karena pemasanya ini sangat banyak, polisi hanya menghalau dan kami belum mendapat informasi apakah ada orang Indonesia yang ditahan ya. Tapi memang nampak sekali dari tadinya suasananya tenang, bahkan ketika ada beberapa orang yang mencoba menenangkan supaya tidak mengambil tindakan anarkis malah dipukuli, dan ada beberapa orang yang berteriak. Kami mendengar saat itu mengatakan serbu katanya. Jadi ini memang nampaknya ada pihak-pihak tertentu dan bahkan memanjat pagar dan ingin membuka pintu. Namun kami seluruh staf beserta masyarakat yang ada di dalam mencoba menghalau, karena apabila pintu itu dibuka maka sudah dapat dipastikan bisa mereka melakukan tindakan yang bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Satu pertanyaan terakhir Pak Tatang, ini langkah antisipasinya untuk kedepannya seperti apa Pak supaya insiden ini tidak terjadi lagi? Ya, kami tadi bahkan tengah malam di sini langsung mengadakan pertemuan di KJRI dengan Kementerian Luar Negeri dan Kepala Polisi setempat. Pertama, memang kita merencanakan tetap membuka pelayanan untuk hari ini untuk penyerahan 5.000 dokumen keimigrasian dengan kekuatan keamanan 100 orang. Namun demikian tentunya kita akan lihat juga apabila tidak kondusif, misalnya masa yang jumlah 12.000 itu dengan kondisi-kondisi semacam tadi, maka mungkin kita akan melihat situasinya. Jadi persoalannya adalah kita sudah melakukan pelayanan 6.000 sehari, itu sudah maksimal. Baik. Hampir kita itu ya. Tapi inilah kita mencoba terus, dan tenaga tambahan dari Jakarta juga kita akan terus tingkatkan. Baik, terima kasih Pak Tatang Razak, Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Deplu Tatang Razak.